Kisah Ashabul Ukhdud, keteguhan iman seorang pemuda. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 1-8 tentang seorang yang diuji keimanannya ketika dipaksa meninggalkan ajaran Allah. Dia menolak walaupun rela menukar dengan nyawanya. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad, hiduplah seorang raja. Ia memiliki seorang ahli sihir yang pandai. Suatu hari, ahli sihir itu memohon kepada raja untuk dicarikan seorang pemuda yang gagah dan pandai. "Wahai baginda raja, usiaku sudah lanjut, rambutku sudah mulai memutih dan badanku pun mulai lemah. Aku khawatir aku akan wafat sebelum ada yang menggantikan diriku sebagai ahli sihir di kerajaan ini. Aku mohon baginda dapat mencarikan seorang pemuda yang gagah dan pandai yang dapat aku ajari menjadi ahli sihir kerajaan," ujar sang ahli sihir. Maka tak lama kemudian sang raja memerintahkan kepada pengawal agar membuat sayembara. Dibuatlah sayembara kepada pemuda untuk menggantikan tukang sihir raja. Akhirnya terpilihlah seorang pemuda yang bernama Gulam. Saat si pemuda dalam perjalanan menuju ke tempat ahli sihir, ia tak sengaja bertemu sang rahib yang sedang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Si pemuda ikut mendengarkan sang rahib. "Wahai murid-muridku, ketahuilah bahwa Allah yang menciptakan kita dan menganugerahkan kita berbagai macam nikmat. Bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita," kata sang rahib kepada murid-muridnya. Ia pun tertarik dengan ajaran sang rahib tersebut. Setiap kali si pemuda hendak menuju ke tempat ahli sihir, ia mampir dahulu ke tempat rahib dan mendengarkan ajarannya. Tapi akibatnya ketika ia sampai di tempat ahli sihir, si ahli sihir memarahinya dan memukulinya. "Mengapa engkau selalu datang terlambat ke tempatku? Apakah engkau tidak tahu kalau keterlambatanmu itu telah banyak menyita waktuku?" hardik sang ahli sihir kepada si pemuda. "Maaf wahai ahli sihir, aku terlambat karena ada keperluan yang mendesak. Aku tidak akan mengulanginya lagi," jawab si pemuda. Kemudian si pemuda menceritakan hal tersebut kepada sang rahib. Sang rahib pun menasehatinya. "Bila kamu takut kepada ahli sihir itu, katakan padanya, keluargaku telah menahanku hingga aku datang terlambat. Dan bila kamu takut kepada keluargamu, katakan pada mereka, si ahli sihir telah menahanmu hingga aku datang terlambat." Suatu ketika, dalam suatu perjalanan, si pemuda melihat seekor hewan yang cukup besar menghalangi jalan umum dan membuat orang-orang ketakutan. "Tolong, tolong, ada hewan yang mengganggu kita," seru salah seorang ketakutan. Si pemuda bergumam, "Hari ini aku mengetahui siapa yang paling hebat dan benar, sang ahli sihir atau sang rahib." Kemudian si pemuda mengambil sebuah batu dan berkata, "Ya Allah, jika ajaran sang rahib benar dan lebih baik daripada ajaran sang ahli sihir, maka bunuhlah hewan ini hingga orang-orang tidak merasa ketakutan dan dapat melanjutkan perjalanan kembali." "Bismillah," ucap si pemuda sambil melempar batu ke hewan itu. Subhanallah, dengan izin Allah hewan itu pun mati. Orang-orang pun bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah itu ia pergi menemui sang rahib dan menceritakan apa yang telah terjadi. Sang rahib berkata, "Wahai anak muda, sesungguhnya Allah telah menganugerahkanmu kelebihan yang sangat luar biasa yang tidak aku miliki. Sungguh, engkau nanti akan diuji dengan berbagai cobaan dan penderitaan. Jika engkau diuji, janganlah engkau perlihatkan atau ceritakan tentang diriku." Sejak itu, pemuda menjadi terkenal karena memiliki kelebihan yang luar biasa.
Ia bahkan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kusta dan kebutaan. Dan terdengarlah sampai ke telinga sang raja. Lalu sang raja pun menyuruh pengawalnya membawa pemuda itu ke hadapan sang raja. Kemudian sang raja berkata, "Wahai anak muda, sungguh hebat sihirmu itu sampai mampu menyembuhkan orang buta, orang kusta, dan berbagai penyakit." Si pemuda menjawab, "Aku tidak menyembuhkan siapapun, melainkan Allah yang menyembuhkanku." "Wahai anak muda, siapakah yang telah mengajarimu?" tanya sang raja. "Tidak ada, wahai baginda," jawab si pemuda. Maka raja pun menyiksa sang pemuda agar dapat memberitahukan kepada sang raja siapa yang telah mengajarinya. Sang raja pun membentak sang pemuda, "Keluarlah kamu dari agamamu." Pemuda itu pun menolak dengan tegas. Segera raja memerintahkan pengawalnya agar menyeret sang pemuda ke atas gunung dan melemparkannya dari atas gunung jika tidak mau meninggalkan agamanya. Ketika mereka sampai di atas gunung, si pemuda pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, peliharalah diriku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki." Maka seketika itu pun gunung berguncang dan menjatuhkan batu-batunya dari atas. Semua pengawal kerajaan tewas terjatuh dan tertimpa berbatuan, sementara si pemuda selamat dan kembali menghadap sang raja. Sang raja pun terkejut. "Hei, apa yang telah kamu lakukan terhadap pengawalku?" Si pemuda pun menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memeliharaku." Dengan marah, raja pun memerintahkan pengawalnya yang lain kali ini dibawa ke tengah lautan. "Bila dia tidak meninggalkan agamanya, maka lemparkan saja ke tengah lautan," perintah sang raja. Setelah sampai di tengah lautan, pemuda itu pun berdoa, "Ya Allah, peliharalah diriku dari mereka dengan apa yang Kau kehendaki." Tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi terjungkal ombak hingga semua orang tenggelam kecuali si pemuda. Si pemuda itu pun kembali ke hadapan raja. Alangkah terkejutnya sang raja melihat si pemuda kembali. "Hei, apa yang engkau lakukan kepada para pengawalku?" Si pemuda dengan tenang hanya menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memeliharaku." Lalu si pemuda melanjutkan, "Wahai baginda, sesungguhnya engkau tidak dapat membunuhku kecuali engkau mau mengikuti petunjuk dariku." "Petunjuk apa itu?" tanya sang raja penasaran. "Engkau bawa aku ke tengah lapangan luas, kumpulkan semua rakyat yang ada di negeri ini, lalu ikatlah aku di batang pohon, kemudian ucapkan kata-kataku ini dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini, lalu panahlah aku, niscaya aku akan mati sesuai keinginanmu," kata si pemuda dengan lantang. Tanpa berpikir panjang, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan semua rakyatnya dan mengikat si pemuda di batang pohon. Selanjutnya sang raja mengambil busur beserta anak panahnya. Sebelum melepaskan anak panah, sang raja berkata dengan apa yang disampaikan pemuda tadi. Ternyata ada hal yang tak terduga terjadi. Kejadian itu justru membuat semua rakyat sang raja beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengingkari sang raja sebagai Tuhan mereka. "Kami beriman kepada Tuhan pemuda itu," kata seluruh rakyat serempak, sehingga membuat raja terkejut dan marah. Lalu raja memerintahkan pengawalnya membuat sebuah parit besar yang berisi api yang membara. "Segera tinggalkan keyakinan kalian jika tidak ingin masuk ke dalam parit ini," ancam sang raja. Tetapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ternyata tidak semua rakyatnya mengikuti perintah sang raja. "Tidak, wahai baginda raja, kami tetap akan pendirian kami beriman kepada Tuhan sepemuda itu, walau kami harus masuk ke dalam parit itu," sahut mereka yang beriman. Karena rakyatnya masih ada yang memegang teguh keyakinannya, sang raja akhirnya memerintahkan pengawalnya memasukkan satu persatu rakyat yang membangkang ke dalam parit yang berisi api tersebut. Semua rakyat yang beriman kepada Allah akhirnya dimasukkan satu persatu ke dalam parit itu.
Hingga tatkala ada seorang ibu yang menggendong bayinya berdiri di hadapan parit dengan agak ragu dan bimbang. Tiba-tiba sang bayi yang masih belum bisa berbicara itu berkata kepada ibunya, "Wahai bunda, janganlah engkau ragu atas keimananmu. Bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar." Maka dengan mantap dan yakin sang ibu melangkah dan meloncat ke arah parit itu yang berisi kobaran api menuju surga abadi yang telah dijanjikan oleh Allah. Akhirnya seluruh rakyat yang beriman kepada Allah masuk ke dalam parit kecuali mereka yang tidak beriman kepada Allah.